Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabarnya Ananda soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan segala urusan Ananda soleh dan soleha beserta keluarga di rumah. Alhamdulillah, kita akan memulai kembali pembelajaran kita hari ini. Yang insya Allah hari ini kita akan masuk ke halaman 53. Ya. Kita masih di KPK dan FPB. Yang D, pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan Ananda Soleh dan Soleha berdoa terlebih dahulu tanpa perlu Bapak pimpin. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai. D. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK dan FPB. Cara membedakan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara FPB dan KPK yaitu yang pertama KPK. Ya. Jika pada permasalahan ditanyakan kapan kejadian terjadi bersamaan lagi atau kapan kejadian akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Sedangkan dalam FPB, jika pada soal ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang. Jika kita menemukan ini di dalam soal, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara FPB. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke contoh permasalahan. Dua siswa sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start di waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya? Penyelesaian. Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Perhatikan pertanyaannya di bawah. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya. Maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan KPK. Kelipatan 50 sama dengan 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan seterusnya. Kelipatan 50. Sedangkan kelipatan 60, yaitu 60, 120, 180, 240, 300, dan seterusnya. KPK dari 50 dan 60 adalah 300. Perhatikan di sini, ini angka yang sama. Ya, maka kedua siswa tersebut bertemu untuk yang kedua kalinya di titik start pada detik ke-300. Kita lanjutkan. Terdapat dua tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Penyelesaiannya, soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Perhatikan pertanyaannya. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Kita akan mencari faktor dari 8. Faktor dari 8 sama dengan 1 dikali 8, 2 dikali 4. Dan faktor dari 12. Ya. Faktor dari 12 sama dengan 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Faktor dari 8, 1, 2, 4, 8.
Sedangkan faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di halaman 55, soal yang nomor 3. Perhatikan. Contoh soal. Bus A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus berangkat bersama untuk pertama kalinya. Pukul berapakah kedua jenis tersebut berangkat bersama untuk kedua kalinya? Penyelesaiannya, ingat, perhatikan pertanyaannya. Soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Yang pertama kita cari kelipatan 30 dan 20. Kelipatan 30 adalah 30, 60, 90 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 20 sama dengan 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. KPK angka yang sama adalah 60, ya. 60 menit sama dengan 1 jam, ya. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jam 7 ditambah 1 jam sama dengan jam 8. Maka bus tersebut akan berangkat bersama untuk kedua kalinya pada pukul 8, yaitu setelah 60 menit atau 1 jam setelah keberangkatan pertama pada pukul 7 pagi. Barakallahu fikum. Selanjutnya, soal yang nomor 4. Perhatikan. Ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Penyelesaiannya. Contoh soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Diperhatikan pertanyaannya. Berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Yang pertama kita cari faktor dari 30. Ya. Faktor dari 30 sama dengan 1 dikali 30, 2 dikali 15, 3 dikali 10, 5 dikali 6. Selanjutnya faktor dari 40 adalah 1 dikali 40, 2 dikali 20, 4 dikali 10, 5 dikali 8. Ya, kita dapat temukan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 40 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Maka dapat kita temukan FPB-nya adalah 10. Maka jumlah piring paling banyak yang harus disediakan ibu adalah 10 piring. Baik, alhamdulillah, ananda soleh-soleha, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Silahkan diperhatikan dengan baik videonya, dipelajari soal-soal yang sudah diberikan untuk sebagai contoh. Insya Allah untuk tugasnya nanti akan dikirimkan melalui Telegram. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.